Allah. Dari utara sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allah. Tinggikan nama-Mu, Allah. Tinggikan nama-Mu, karena kemurahan Tuhan.
sudah kita baca secara bergantian supaya lengkap ya, kita baca satu pasal ini. Nah itu di perikopnya kalau kita perhatikan di atas, kesetiaan orang-orang Rehab ya. Firman yang datang dan dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda bunyinya, pergilah kepada kaum orang Rehab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, keturunan Nadab bin Rehab, takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat ya, kita lihat coba dari mana asal keturunan Rehab ini, orang-orang Rehab ini, ya Rehab ini dari mana asalnya mereka kan? Mereka berasal dari, kalau kita telusuri, kita pelajari, mereka itu sama-sama keluar dengan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Ini mereka adalah suku-suku Keni. Ya, kalau kita baca suku Keni ada itu. Ini masih ada hubungannya dengan apa namanya siapa mertuanya. Ini mereka berasal, kalau kita runut-runut, suku Keni dari mana? Dari apa? Percampuran antara orang Yehuda, orang Israel dengan suku Keni itu ya. Mereka kalau lihat keturunannya dari Yehuda itu dari Peres. Peres kemudian nanti muncul Rehab di situ ya, muncul di situ. Nah, jadi mereka percampuran ya. Kalau kita lihat sekarang itu antara misalnya orang Batak nikah dengan orang Toraja misalnya, itu udah bercampur ya. Jadi bisa dikatakan orang Batak, bisa dikatakan orang Toraja. Nah, kalau kita perhatikan sini, apa yang bisa kita pelajari dari orang-orang Rehab ini? Ya, coba kita ini kalau kita lihat perikopnya di atas itu masalah kesetiaan ya. Masalah kembali sini. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari bacaan kita pada hari ini ya, tentang kesetiaan ya. Ini diuji ya. Jadi sekitar 200 tahun. 200 tahun ketika suku ini keluar dari masuk di tanah perjanjian, dan zamannya Yeremia datang firman Tuhan kepada Yeremia. Coba uji. Ya, keturunan-keturunan daripada Rehab itu. Apa yang mereka katakan? Ya, kalau dikatakan itu mereka dibawa ke satu kamar dan dikasih anggur di sana. Diambil satu keturunan daripada Rehab itu, kemudian dibawa dan dikasih apa di situ penuh apa? Cawan-cawan ya, ayat 5 di depan anggota-anggota kaum orang Rehab itu aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan, lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tapi apa jawaban mereka di situ? Coba perhatikan. Apa jawaban mereka di situ? Mereka minum anggur? Tidak. Kenapa mereka nggak minum anggur? Apa? Karena perintah dari apa? Leluhur mereka kan. Dikatakan leluhurnya siapa, nama leluhurnya? Yonadab. Ya. Ya. Itu perintah dari sana bahwa sepanjang kamu hidup jangan minum anggur. Ini apa namanya? Mereka hidup daripada orang-orang Rehab ini, artinya mereka ada di antara orang Israel. Tapi mereka merasa dia orang asing di antara orang Israel. Mereka hidup nomaden tahu ya? Nomaden itu berpindah-pindah. Dan mereka dikatakan leluhur mereka nggak boleh punya rumah permanen. Ya, mereka tidak mau terkontaminasi dengan keadaan Israel yang sudah mulai menyembah berhala. Dia tetap berpegang kepada apa yang leluhur mereka katakan. Jangan minum anggur. Kamu hidup sederhana, hiduplah dari apa yang kamu melakukan sebagai penggembala domba. Mereka berpindah-pindah. Nah, apa yang kita pelajari sini? Bagaimana mereka begitu taat kepada apa yang sudah disampaikan oleh leluhur mereka. Leluhur mereka katakan jangan minum anggur. Ya, artinya lakukan hal-hal yang loh, ini 200 tahun loh. 200 tahun dia masih ingat pesan. Kita hanya berapa tahun? Jangan kamu pulang. Hanya berapa hari ke Cikarang sudah terkontaminasi. Ini satu pelajaran yang kita pegang dari kisah ini. Ya, keturunan mereka tetap pegang apa yang dipesankan oleh leluhur mereka. Jangan minum anggur. Jangan terkontaminasi dengan orang-orang. Mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Ya. Nah, kemudian dikatakan di situ
dibandingkannya antara Israel dengan apa? Dengan orang-orang Rekab. Allah membandingkan orang Rekab saja, mereka sampai saat ini menaati apa yang leluhur mereka katakan. Sedangkan orang Yehuda, orang Israel, aku sudah berbicara kepada mereka terus menerus, tetapi mereka tidak mendengarkan Tuhan. Apa yang kita perhatikan sini? Berapa tahun kita baca Alkitab? Berapa tahun kita dinasehati? Berkali-kali kita dinasehati. Apakah kita dengar nasihat itu? Atau nasihat itu hanya angin lalu? Coba belajar hal positif dari Rekab, orang-orang Rekab. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap setia kepada apa yang dipesankan oleh leluhur mereka. Sedangkan Yehuda, Tuhan katakan, aku berkali-kali berbicara kepada Yehuda, tapi mereka tidak mau mendengar. Kadang kita lebih mendengar apa kata dunia daripada apa yang Tuhan katakan. Kadang kita lebih mendengar apa kata dunia daripada apa yang Tuhan katakan. Selanjutnya dikatakan di situ, aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus menerus. Jadi Allah terus menerus berbicara kepada kita. Setiap kita baca Alkitab, Allah berbicara di situ. Setiap kita mendengar khotbah, Allah berbicara di situ. Ya. Tapi kembali, respon kita bagaimana? Respon kita bagaimana? Ya. Aku telah mengutus kepadamu segala hamba-Ku, yakni para nabi, dan terus menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing. Pesan Tuhan itu hanya Tuhan mau kembalilah. Seperti hubungan kita mula-mula, kembalilah kepada Allah. Ya, saya bilang, seringkali saya katakan menjadi orang Kristen itu tidak gampang. Ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar. Ya. Makanya kalau kita, kenapa Tuhan katakan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpanggil? Kenapa Tuhan katakan? Padahal Tuhan katakan, beritakanlah Injil supaya orang selamat. Semua orang selamat. Injil diperintahkan, tapi dalam menerima Injil itu ada bagian kita, ada hal yang harus kita lakukan di sana. Ya. Kalau saya, pemikiran saya dulu waktu saya masih belum memahami apa itu teologi, ajaran, belum baca Alkitab, saya bilang jadi Kristen itu gampang. Kita ikut Natal, udah kita udah Kristen, udah selamat. Tapi setelah menjalani, kita benar sungguh-sungguh punya hubungan dengan Tuhan, baru kita rasakan sih. Disinggung orang, kembali ke sini, berani kita kembali ke firman. Dijelekin orang, kembali ke sini. Bisa nggak kita lalui itu? Tapi orang yang punya iman, orang yang sungguh-sungguh punya hubungan dengan Tuhan, apapun yang dibuat sama dia, saya bilang belum seberapa yang kita alami dibanding Yesus. Yesus diludahi, Yesus diolok-olok, ditombak. Apa yang Yesus katakan? Ampun. Ketika dia ditangisi, Yesus katakan, janganlah tangisi aku, tapi tangisilah dirimu. Kita ini harus berubah. Makanya karena banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Itu yang terpanggil itu terpilih. Ini yang harus menjadi pergumulan kita dalam mengiring itu. Kesetiaan, saya bilang 200 tahun. 200 tahun mereka jalani ini, tapi tetap mereka ketika diuji, ya sama dengan ujian. Ketika Tuhan katakan kepada Yeremia, coba uji itu suku orang-orang Rekab itu, apakah mereka tetap setia? Ternyata tetap setia kepada apa yang dipesankan oleh leluhur mereka. Tapi bagaimana dengan Yehuda, orang pilihan Tuhan, orang yang dipanggil Tuhan, diuji. Bahkan Tuhan sendiri yang berbicara di situ, tapi Tuhan katakan, aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus menerus. Tidak hanya satu kali, terus menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Boleh dengar tapi masuk sini, keluar, atau mantul keluar.
yang Tuhan katakan sendiri kepada Israel. Orang pilihannya Tuhan. Orang yang dibawa Tuhan dari perbudakan ke apa? Ke tanah yang berkelimpahan. Tapi apa yang mereka lakukan? Kemudian aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, tidak hanya satu hamba Tuhan yang dikirim untuk mengingatkan mereka. Ya. Yang Bunda pernah katakan, kalau kamu nggak mau diajar di sini, orang luar sana hajar kamu. Ya. Banyak yang Tuhan bisa pakai untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita. Ya. Untuk menyadarkan kita. Ya. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu. Kembali dari tingkah laku kita yang jahat. Saya bilang kejahatan itu tidak hanya kita lakukan dengan yang kelihatan. Kejahatan itu bisa kita lakukan dalam hati kita. Ya, saya bilang dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati seseorang siapa yang tahu. Justru banyak kejahatan yang kita lakukan itu dalam hati kita, dalam pikiran kita. Nah ini yang coba kita perhatikan. Kembalilah dari cara hidupmu yang jahat. Hanya kita yang tahu cara hidup kita seperti apa. Saya katakan bisa kita kelihatan rohani, tapi sebenarnya hati kita sedang mengutukin orang, sedang menjelekkan orang, sedang Tuhan. Manusia nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Makanya Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Apakah hanya sekedar itu? Ya. Untuk melakukan firman Tuhan itu susah. No? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Setiap waktu kita dirongrong dengan godaan-godaan, dengan keadaan-keadaan dunia ini, setiap saat kita. Tapi kita mampu nggak mempertahankan itu? Tidak mudah. Tidak mudah saya katakan. Ya. Hanya kembalilah dari cara hidupmu yang jahat. Saya bilang kejahatan tidak hanya ketika kita melakukan dengan ini, tapi banyak kejahatan-kejahatan yang orang lakukan ya. Lewat tindakan pikiran, hati ya. Nah, apalagi yang Tuhan ingin Israel kembali sebenarnya? Apa berikutnya? Perbaikilah perbuatanmu. Perbaikilah perbuatanmu, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang saya katakan, yang tahu persis hati saudara dan saya hanya Tuhan. Kamu boleh bersandiwara di hadapan manusia, tapi Tuhan tahu persis hati. Makanya Tuhan katakan di situ, perbaikilah perbuatanmu. Ya. Apa yang Tuhan katakan? Baca Alkitab itu, Israel tetap memberi persembahan, tapi kenapa Tuhan bilang, saya tidak suka, bahkan persembahanmu itu menyakiti hati saya. Kenapa? Berarti ada yang salah di dalam kan? Ya, ada yang salah di dalam. Ya hanya kelihatan mereka menyembah Tuhan, tapi Tuhan katakan itu tidak menyenangkan hatiku, itu menyakiti hatiku. Kembali lihat sini, perbaikilah tingkah lakumu. Kembalilah dari jalanmu yang jahat. Saya bilang pesan nabi-nabi yang semua datang sampai Yesus pun intinya pertobatan semua, nggak ada berita lain. Kalau dirangkum semua itu pertobatan semua intinya. Kembali ke jalan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Nah, kemudian dikatakan di situ, perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Ini terkontaminasi dengan dunia, dengan suku-suku yang ada, dengan bangsa-bangsa yang ada. Kenapa Tuhan katakan Israel habisin semua supaya kamu tidak terkontaminasi di sana? Kita banyak sekali terkontaminasi dengan dunia ini. Mungkin kita di sini kelihatan ini, tapi perjuangan ketika keluar sana dengan dunia tidak mudah. Ya. Saya katakan, saya selama kuliah kan saya kos-kosan, saya tahu kos-kosan itu gimana. Mungkin kita keluar dari orang tua kita, ketika kita masuk di dalam dunia yang berbeda, tanpa kita punya dasar yang benar di sana, habis kita. Ya. Teman-teman banyak habis narkoba, habis ini.
mereka polos-polos datang dari daerah tanpa ada. Saya bersyukur ketika saya di Bandung, saya masih ikut kelompok-kelompok doa, masih ada benteng di situ. Ya. Tapi kalau yang nggak ada, habis. Ya. Nah, kembali ke sini, katakan mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka, maka kamu akan tetap diam. Ini kalau kamu ikuti apa yang Tuhan mau, kamu akan tetap menikmati janji Tuhan itu. Ya. Sederhana kok, sederhana. Ikuti apa maunya Tuhan, kamu akan menikmati janji Tuhan. Janji Tuhan apa kepada Israel? Kamu akan menikmati negeri yang penuh berlimpah susu dan madu, kemakmuran di sana. Harusnya itu yang dinikmati Israel, tapi apa yang terjadi? Mereka dibuat. Ya, sederhana. Lakukan firman Tuhan. Saya bilang untuk melakukan firman Tuhan tidak mudah. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan di sana. Kita disakiti orang, mampu dan kita memaafkan orang. Kalau kau kita nggak mampu memaafkan orang, kita kan tidak pernah menikmati janji Tuhan itu. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, Yesus sudah memberikan contoh. Barang siapa mau jadi terbesar, dia harus jadi pelayan. Harus jadi yang terkecil. Tidak mudah. Saya bilang menjadi yang terkecil itu tidak mudah. Benar nggak? Benar? Benar nggak? Menjadi yang terkecil itu tidak mudah kan? Tidak mudah. Ya. Tapi itulah yang Tuhan mau. Ya. Mengampuni musuhmu itu mudah nggak? Nah, nggak mudah. Tapi itulah yang Tuhan mau. Makanya ikuti apa yang Tuhan mau. Kamu akan menikmati janji Tuhan. Janji Tuhan itu sama Israel. Coba bayangkan dia berapa tahun di padang gurun? 40 tahun di padang gurun. Mereka nyangkul nggak? Ada sawah nggak di padang gurun? Mereka nanam nggak? Mereka punya rumah nggak permanen? Lah, mereka makan 40 tahun dari mana? Hah? Coba kita berpikir secara logika. Mereka nggak punya sawah, nggak buat sawah. Mereka nggak nanam anggur. 40 tahun makan apa di padang gurun? Mereka sudah bingung. Ya. Bahkan dikatakan alas kakinya, pakaiannya sudah rusak 40 tahun. Siapa yang bisa buat seperti itu? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Ikut saja jalurnya Tuhan. Belajar seperti hal positif yang kita dapat dari orang-orang rehab ini. Mereka setia sama apa yang dipesankan leluhur mereka. Coba kita setia juga apa yang dipesankan Tuhan. Setia sama pesan Tuhan, sama firman Tuhan, setia lakukan. Kamu akan menikmati janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ya. Indah. Ya. Kemudian dikatakan di situ, kita lanjut sedikit lagi. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu, tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Tuhan sudah kasih pilihan. Kalau kamu setia sama janjiku, setia sama perintahku, melakukan apa yang aku mau, kamu akan tetap di Kanaan situ menikmati hal-hal yang saya sudah berikan kepada kamu. Tapi kenyataannya mereka tidak mau. Mereka mau berjalan dengan pikirannya sendiri. Artinya mereka harus dibuang kan. Oke, kemudian ayat ke-16. Sungguh keturunan Yonadab bin Rehab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Ya, dibandingkan Tuhan membandingkan orang-orang Rehab ini dengan orang-orang Yehuda. Beda Yehuda. Tidak mau mendengarkan Tuhan. Kemudian dikatakan sebab itu beginilah firman Tuhan. Allah semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada
kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Kan ada malapetaka. Mana yang kamu pilih? Malapetaka atau Petaka. diberkati? Berkati. Malapetaka itu pasti semua tentang berbicara apa kalau malapetaka? Kemudian, usahaan, apalagi nggak ada yang baiknya di dalam malapetaka, ya kan? Ya. Ya, yang kuancamkan atas mereka karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Ini persoalannya. Tuhan berbicara, kamu nggak mau dengar. Bagaimana Tuhan berbicara? Saya kan sudah mendengar, tapi Tuhan gimana? Saya nggak dengar Tuhan berbicara. Bagaimana Tuhan berbicara? Apakah Tuhan bisa berbicara lewat temanmu? Apakah Tuhan bisa berbicara lewat orang tuamu? Apakah Tuhan bisa berbicara lewat gurumu? Persoalan ada di mana sekarang? Hah? Persoalannya ada di mana? Yang berbicara atau yang mendengar? Ya, persoalannya ada yang mendengar kan? Ya, kalau kamu responnya mendengarnya ya lakukan, pasti kamu akan mengalami hal yang baik. Tapi responmu jelek, bahkan menyalahkan orang yang membenci orang yang menasihati kamu, itu respon yang tidak baik. Ya. Padahal Tuhan sudah pakai dia untuk supaya kamu menikmati yang baik. Tapi responmu tidak baik, ya ini akan terjadi. Apakah yang difirmankan di Yeremia ini terjadi? Terjadi, mereka kepakai semua. Seandainya mereka mendengar, kira-kira kepakai kan? Ya. Tuhan sudah katakan tidak. Ya, aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengar. Ini persoalannya, mereka tidak mau mendengar. Ya. Aku telah berbicara kepada anak-anak PAS, tapi anak-anak PAS tidak mau mendengar. Aku telah berbicara kepada anak-anak SMK Paulus, tapi anak-anak SMK Paulus tidak mau mendengar. Akibatnya, aku telah menasihati anak-anak PAS, tetapi mereka langsung merespon dengan baik dan mereka melakukan apa sesuai yang diperintahkan, dan mereka sekarang menjadi orang-orang yang berhasil. Kan enak kan? Ya, kerja Tuhan seperti itu. Nah, tapi persoalannya, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Tuhan sudah berseru, Tuhan sudah pakai banyak cara. Ya. Coba lihat, begitu Allah mengasihi kita kan, begitu Allah mengasihi manusia, dia berbicara, waduh, lewat berbagai cara. Tapi persoalannya kembali kepada manusianya. Ya. Manusianya yang tidak mau. Ya. Bagaimana lagi Tuhan? Bahkan ada firman, apalagi yang saya harus perbuat, kata Tuhan kan? Cara apa lagi? Ya. Nah, terakhir dikatakan, tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka inilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani Allah sepanjang masa. Mau nggak seperti itu? Hah? Saya mau seperti itu. Keturunan saya tuh mau, kalau dia dengar-dengaran, ya akan menjadi pelayan Tuhan sepanjang masa. Mungkin anaknya Adriel, kalau Adriel dengar-dengaran, anaknya Adriel, cucunya Adriel nanti akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi orang yang melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak hanya harus jadi pendeta. Melayani Tuhan itu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan dia di kantornya nanti jadi berkat bagi orang lain, itu sudah dipakai oleh Tuhan. Anak-anak PAS ketika mendengar, kamu akan dipakai oleh Tuhan sepanjang masa. Sederhana. Lakukan apa
yang Tuhan, seperti 200 tahun dipuji tetap sama. Ya. Nggak mungkin ada manusia itu 200 tahun kan? Artinya keturunannya itu masih mengikuti apa yang dikatakan. Nggak tahu nanti cucunya Otaso masih sama nggak dengan modelnya Otaso yang takut akan Tuhan. Ya. Yang sampai ada di antara keturunan kita yang mualaf. Jangan. Tapi keturunan kita keturunan yang dipakai oleh Tuhan memberkati. Ketika diatur silsilahnya, kalau saya di kampus saya itu masih ada, kalau ada orang mati itu pasti dipakai kayu tuh, ini anaknya ini anaknya, nanti keluar ini keturunannya ada semua, ada silsilahnya. Apalagi orang Batak itu gampang sekali silsilahnya kan, menurun 1, menurun 2, menurun 3, ada semua itu. Silsilah keturunannya ketahuan. Kalau dirunut keturunannya, oh ini keturunannya sama di Alkitab, dari mana Yesus berasal? Runut. Nah, nanti keturunan Otaso dirunut, oh keturunan ke-8 masih jadi pendeta. Walaupun keturunan pertamanya dulu nggak mau jadi pendeta kan? Tapi keturunan 8 itu udah jadi pendeta. Kamu pernah baca nggak ada dua orang di Amerika itu, yang satu diasuh dengan firman Tuhan, yang satu ini nggak pernah diasuh dengan firman Tuhan. Setelah dirunut keturunannya, ini semua di penjara, ada narkoba, adanya nggak pernah diasuh dengan firman Tuhan. Tapi yang diasuh di firman Tuhan itu keturunannya ada hamba Tuhan, ada pengusaha, ada berhasil semua. Tapi yang nggak pernah dengar suka melawan firman Tuhan ini, ada keturunannya berapa di penjara, berapa yang mati ditembak. Itu mau nggak keturunanmu seperti itu? Enggak. Iya, bagus. Dari. Nah, sederhana sini ayat terakhir katakan situ. Ya. Maka carilah pasangan kamu yang takut akan Tuhan. Tapi pada waktunya, jangan belum waktunya sudah ini. Mulai dengan kejujuran. Nah itu kan jujur dulu. Kalau kamu nggak jujur, nah itu Tuhan sudah perintahkan apa? Jangan bersaksi dusta. Kalau kamu udah berdusta, Berdusta kau. pembuangan sedang menanti kan? Benar nggak ini? Ya. Nah kembali ke sini ya. Contoh kecil. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegangnya. Pertama itu mendengar kan. Kedua. Oleh karena kamu telah mendengar apa yang dikatakan bunda sama bapak, yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk membimbing kamu. Amin. Amin. Amin kan. Ya. Nah, kamu telah berpegang apa dulu? Mendengar dulu kan. Kamu dengar dulu. Setelah itu apa? Berpegang pada pesan itu. Dulu berkali-kali kalau saya berpus sama mulut saya terus sama bunda itu ngomong sama Samuel jangan merokok. Tapi dia dengar, iya bun, nggak akan. Iya, di sini nggak, di sana iya. Makanya orang tua kalian khawatir, jangan-jangan mereka hanya berubah ketika di asrama. Dengar firman Tuhan ini. Dengar firman Tuhan ini. Saya katakan jangan hanya berubah di sini, tapi sepanjang hidupmu peganglah firman Tuhan. Ya. Sepanjang hidupmu jadikan membaca Alkitab itu sebagai gaya hidupmu. Sepanjang hidupmu jadikan doa itu sebagai gaya hidup. Pasti akan kamu menikmati janjian ini. Ya. Dengar, kemudian pegang apa itu? Kamu berpegang selanjutnya dan melakukan tepat seperti yang dikatakan. Jangan bilang nggak boleh merokok, tapi kamu buat boleh merokok, yang penting sendiri di rumah. Nah, beda lagi itu. Berarti tidak tepat seperti yang dikatakan. Baca Alkitab 5 pasal, kamu hanya baca setengah pasal, tepat nggak? Enggak tepat. Kamu sudah melakukan tapi enggak tepat seperti yang diperintahkan. Tapi dikatakan di sini mendengar, berpegang dan
melakukan tepat, ya, melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadamu. Hasilnya apa? Upahnya apa di sini? Coba baca terakhir. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tuhan sendiri yang mengatakan, keturunan Yonadab bin Rekhab takkan terputus melayani aku sepanjang Hari. masa. Sepanjang masa, berarti sepanjang Dengan hari. waktu, sepanjang hari itu ada batasnya, saya. Sepanjang tahun sampai orang meninggal. Iya. Kena COVID. Ya, bukan kena COVID ya. Nah itu ya, jadi itu janji firman Tuhan. Sepanjang hidupmu aku akan kamu, keturunanmu, bukan kamu aja, tapi keturunanmu akan dipakai oleh Tuhan. Janji ini sama kepada Daud kan? Ya, jika keturunanmu apa? Tetap setia kepada Tuhan, maka mereka tidak akan pernah lepas dari apa? Menjadi raja. Tapi akhirnya mereka tidak setia kan? Gimana? Setelah terpecah kerajaan satunya bukan milik keturunan Daud lagi kan? Dari orang biasa. Ya. Akibat dari tidak dengar. Ya. Hanya pesan firman Tuhan jelas sekali ya. Setia sama perintah Tuhan. Dengar, bukan? Alkitab. Bukan ini firman Tuhan. Alkitab. Ketika orang bilang Jakarta itu keras, Ampun. Jakarta itu berat. Tapi bagi orang yang takut akan Tuhan, Jakarta itu menyenangkan. Jakarta itu sebagai tempat yang Tuhan mau memberkati saya. Bagi orang yang tidak punya pegangan firman Tuhan, mampu nggak saya kuliah? Tapi kalau orang yang pegang firman Tuhan, saya pasti bisa. Walaupun tantangannya berat, walaupun lawan-lawan saya orang kota di sana, tapi saya pasti bisa keluar karena saya bersama dengan Tuhan. Pasti kamu bisa lewat. Orang yang berkatakan cukup saya menjadi ibu rumah tangga, tapi kalau dia pegang firman Tuhan, saya akan menjadi ibu rumah tangga yang punya 5 pabrik, yang mau mengerjakan sarjana-sarjana. Oh, iya kan? Kayak rumah tangga sih, tapi dia punya pabrik 5 kan? Yang kerja di situ S2 semua. Mana yang lebih hebat, S2 atau yang ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Pegang firman Tuhan, kamu akan mengalami hidup yang Kalau kami menjadi Israel tidak bisa dibentuk oleh Tuhan. Ampuni kami. Yesus Kristus. Kami rendahkan hati kami, mohon ampun. Kami mohon ampun, Pak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ubahkan kami. Terima kasih Yesus. Roh Kudus. Jamah di kami. Engkau yang sangat berkuasa. Haleluya, Roh. Ubah hatiku seperti saya.
kesempatan yang telah Kau berikan pada pagi hari ini Bapa. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa bersatu hati Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan. Terus kami minta belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa negara kami. Ya, Tuhan. Supaya belas kasihan-Mu lah Tuhan turun atas bangsa negara kami. Sehingga setiap permasalahan, setiap apapun Tuhan yang dimiliki oleh bangsa negara kami Tuhan dapat terselesaikan Tuhan. Kau juga memberkati untuk pemerintahan kami juga Tuhan, Bapak Jokowi, serta siang hari ini kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu, angkatlah tanganmu, Tuhan. dan terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Allah Anak, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita yang kedua.